Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Hakim, 3 digit NIM terakhir 083 dari TRO Angkatan 2024, kelas C Praktikum Dasar Sistem Kontrol. Di sini saya akan mempresentasikan materi terakhir, yaitu tugas terakhir pada dasar sistem kontrol dengan materi PID motor DC platform IO. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita menggunakan 3 kode editor dengan AI integration. Untuk generate code-nya kita menggunakan VS Code seperti coding pada umumnya. VS Code adalah editor teks serbaguna yang paling populer saat ini. Kekuatannya terletak pada ekosistemnya yang sangat luas. Nah, di sini ada fokus utamanya, yaitu menjadi editor yang ringan, stabil, dan bisa melakukan apa saja menggunakan extension. Nah, pada VS Code itu tidak memiliki AI bawaan yang canggih. Kita harus menginstal plugin tambahan seperti GitHub, Copilot, Tab9. Jadi eksternal ya, untuk AI-nya tidak ada dalam softwarenya. Nah, ini cocok untuk developer yang ingin kontrol penuh atas setup mereka dan tidak terlalu bergantung pada satu tools AI tertentu. Yang kedua ada Cursor AI. Cursor adalah fork modifikasi dari VS Code yang didesain ulang khusus untuk bekerja berdampingan dengan AI. Di sini ada fokus utamanya, yaitu integrasi AI yang mendalam. Cursor memahami seluruh isi folder proyek. Nah, fitur unggulannya ada Composer yang memungkinkan AI menulis kode di banyak file sekaligus hanya dengan satu instruksi. Nah, terakhir ada developer yang ingin pengalaman coding sangat cepat dengan bantuan AI yang sudah kenal dengan struktur proyek mereka. Terakhir ada Windsurf AI. Nah, Windsurf adalah editor terbaru dari tim Codeium. Mereka memperkenalkan konsep agentic IDE, di mana AI bukan hanya sekedar asisten, tapi bisa bertindak seperti agen. Ada fokus utamanya yaitu flow. Windsurf berusaha menghilangkan hambatan antara pikiran developer dan eksekusi code. Fitur unggulannya ada flow memungkinkan AI untuk secara proaktif menyarankan tindakan, memperbaiki error secara otomatis, dan memahami konteks percakapan dengan sangat presisi. Jadi kayak manusia gitu, dia paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus dieksekusi, dan apa yang misal diperbaiki apabila ada error seperti itu secara otomatis. Ini Windsurf AI cocok untuk developer yang mencari produktivitas ekstrim dan ingin AI yang bisa bekerja lebih mandiri dibanding sekadar menjawab pertanyaan chat. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang ada Python Programming Language. Nah, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan digunakan. Nah, kita memilih versi 3.10.11 untuk kompatibilitas dan stabilitas dalam pembuatan aplikasi GUI. Ada juga extension platform IO. Kegunaannya pertama ada platform untuk embed programming berbagai microcontroller. Kedua, ada mendukung Arduino, ESP32, STM32, dan board lainnya. Selanjutnya ada fitur build dan upload program ke board. Keempat, ada library management yang mudah dan terintegrasi. Terakhir ada serial monitor untuk komunikasi dengan device. Ini ada extensionnya platform IO. Yang pertama ada mendukung 1000 board Arduino, ESP32, STM32. Library Manager terintegrasi untuk instalasi library. Build system yang cepat dan efisien. Upload program langsung ke board. Serial monitor untuk komunikasi dengan device. Debugging untuk troubleshooting hardware. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada alur urutan ya dalam praktikumnya. Yang pertama ada memperbaiki algoritma encoder. Nah, kita memasukkan prompt seperti ini, perbaiki algoritma baca encoder supaya lebih teliti dan bagus. Nah, hasilnya itu encoder bisa lebih diperbaiki dan memiliki akurasi yang tinggi dalam mendeteksi pulsa atau PWM. Kedua ada speed mode, menggunakan speed per second. Nah, ketika mode speed, harusnya speed yang digunakan adalah speed per second. Nah, hasilnya sistem memodifikasi agar mode speed control menggunakan kecepatan per detik sebagai referensi. Ketiga ada fix export PNG dan reset grafik.
Nah, hasilnya itu bug export PNG diperbaiki dan timestamp di reset saat clear grep. Terakhir ada optimasi legend ditaruh di sebelah kanan bawah dan hanya tampilkan yang dicentang aktif saja. Legend ini dipindahkan ke pojok kanan bawah dan hanya menampilkan data yang aktif. Nah, pada hasilnya di sebelah kiri ini ada program Arduino Mega 2560. Jadi di modulnya seperti encodernya. Inputnya ada encoder pin 2 dan 3 dengan interrupt. Outputnya PWM pin 5 CW dan pin 6 C CW. Kontrolnya PID dengan anti wind up min 255 hingga 255. Modenya speed control dan position control. Filternya menggunakan moving average dan low pass filter. Komunikasinya menggunakan serial untuk parameter dan data. Kemudian ada di bagian sini ada yang pertama layout. Layoutnya kiri 700 pixel, grafik kanan, grafik atas set point, kecepatan, grafik bawah error PID output. Kontrolnya ada connect atau disconnect, start atau stop, clear, save PNG, and export Excel. Parameternya menggunakan real time tuning KP, KI, KD, set point, filter settings. Terakhir ada fitur checkbox show atau hide data, legend dynamis atau save Excel. Nah, ini ada penggunaannya saat praktikum. Langkah percobaannya koneksi, memilih port COM Arduino, klik connect. Kedua ada mode pilih speed control atau position control. Tiga ada parameter, atur KP, KI, KD, sampling time, dan filter. 4 ada set point, menentukan target kecepatan atau posisi. 5 start, klik start untuk mulai logging dan grafik. 6 ada tuning, sesuaikan parameter sambil monitor grafik. Terakhir ada 7 save, export PNG dan Excel untuk dokumentasi. Nah, di sini ada fitur outputnya. Outputnya save PNG-nya menyimpan screenshot kedua grafik dalam satu gambar. Save Excel, export semua data, timestamp, set point, kecepatan, posisi error, PID ke file XLS. Auto start Excel dan data otomatis mulai terekam saat tombol start ditekan. Terakhir ada clear grep, reset, grafik, dan timestamp untuk eksperimen baru. Nah, ini ada karakteristik respons sistem yang dianalisis. Yang pertama ada delay time, waktu untuk mencapai 50% nilai set point. Rise time, waktu dari 10% hingga 90% nilai set point. Ada peak time, waktu mencapai puncak pertama. Settling time, waktu untuk stabil dalam toleransi, kurang lebih 2% atau kurang lebih 5%. Ada maximum overshoot, persentase overshoot maksimum. Terakhir ada error steady state, yaitu error setelah sistem stabil. Ini ada analisis dan kesimpulannya. Tujuan akhir dari praktikum kontrol adalah analisis. Slide ini menjelaskan bahwa sistem mampu menghitung parameter performa seperti time, berapa cepat motor, dan settling time yang merupakan standar evaluasi dalam sistem kendali industri. Nah, ini kesimpulannya ada sinergi hardware dan software berhasil mengintegrasikan kontrol perangkat keras Arduino Mega dengan antarmuka grafis tinggi Python menggunakan ekosistem atau extension platform I/O yang efisien. Efisiensi dengan AI menggunakan AI, editor kursor, dan Windsurf melalui teknik prompting yang tepat terbukti mampu mempercepat proses pengembangan aplikasi yang kompleks mulai dari logika PID, filter digital, hingga pembuatan GUI. Sistem kontrol yang komprehensif, sistem yang dibangun tidak hanya mampu mengendalikan kecepatan dan posisi motor DC secara presisi melalui algoritma PID, tetapi juga mampu berfungsi sebagai alat analisis data logger yang dapat mengekspor hasil uji ke format Excel dan grafik PNG. Di sini ada analisis performa. Keberhasilan sistem diukur bukan hanya dari motor yang berputar, melainkan dari kemampuannya menyajikan data karakteristik respons seperti overshoot dan steady state error yang diperlukan untuk optimasi parameter KP, KI, dan KD. Nah, untuk presentasinya mungkin sampai sini. Nah, kemudian saya akan menampilkan dari kode yang sudah kita buat yang sudah kami buat. Nah, jadi ini adalah prompt atau kode-kode yang akan yang kita masukkan pada platform yang tadi ada VS Code. Nah, kemudian itu ada perintah seperti ini. Misal kita menanyakan apa ini, kemudian memerintah untuk melakukan memasak mie ini seperti
memasak mie. Nah, ini ada urutannya. Namun saya ulangi lagi, mohon maaf tidak dapat menampilkan praktikum atau grafiknya dikarenakan penyimpanan laptop saya itu sisa 1 GB, tidak bisa menginstal dan tidak bisa menjalankan. Nah, semoga pada PPT ini dapat menjelaskan dan dapat dipahami seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.